Om Swastiastu. Ya, berikutnya sanksi adat yang ada di Bali kita akan bahas dua ya. Lagi dua ya. Yang pertama itu dari buku Danda Pecamil karangan Profesor Wayan Pewindye. Ini bukunya sangat bagus sekali tahun 2003. Ini penting sekali untuk kita generasi muda yang baru mengadat gitu ya. Kita ada dua. Yang pertama itu sawen. Sawen itu seperti polis line ya, seperti batas, garis pembatas gitu. Kalau kita misalnya mau garis pembatas yang menyatakan bahwa orang itu tidak boleh lewat. Biasanya dipakai itu pelepah kelapa atau apapun yang disepakati, dan juga daun naung itu disepakati oleh seluruh masyarakat adat. Ya, kalau misalnya seperti sudah disampaikan pada video sebelumnya, kalau misalnya ada ayam yang lewat ke dalam sawen itu, kalau aturannya ayamnya harus diambil ya diambil, kalau enggak diganti dengan yang lain. Tapi intinya sawen ini memberikan batas di mana hewan itu bisa lewat. Nah, kemudian berikutnya sawen itu sendiri juga punya fungsi lain, yaitu misalnya saya ini kalian tempekan atau juru arah atau kesinoman kan harus datang ke rumah-rumah untuk membawa pesan ya, membawa surat, membawa pesan. Nah, kalau pemilik rumah tidak ada, maka si kesinoman, juru arah atau kalian tempekan ini boleh menaruh sawen di rumahnya, yang mengandung arti bahwa si punya rumah ini sedang didatangi si pembawa pesan yang penting. Nah, sehingga dia bisa bertanya kepada tetangganya sehingga nggak ketinggalan info, jadi tetap update seperti itu. Ya, meskipun sekarang kebanyakan ya lewat WA, lewat komunikasi yang lain, itu juga bisa disebutkan sebuah tradisi yang dimodifikasi dengan kondisi kekinian. Nah, sawen ini sendiri juga bisa diartikan kepemilikan ya. Kepemilikan contohnya misalnya nih, saya nemu sesuatu barang itu di suatu tempat, nemu suatu barang terus banyak barangnya, contoh ranting pohon. Nah, ini saya taruh, kemudian saya pasangi sawen. Nah, saya bawa sebagian saya pasangi sawen, sehingga saya tidak perlu khawatir kalau barang ini akan diambil, karena sawen ini mengandung arti kepemilikan. Nah, kalau sawen ini ada orang yang mengambil, itu berarti mencuri dia. Nah, tapi kalau dia mengambil barang yang sama di tempat lain atau di dekat sana tanpa adanya sawen, dia tidak salah. Ini sawen ini memiliki arti kepemilikan juga. Nah, penerapannya sekarang ya mungkin sudah berbeda, tetapi nilai-nilai ini itu masih dibawa sehingga tidak terjadi rebutan. Ini saya yang punya, saya yang punya. Nah, ini sudah dipikirkan oleh masyarakat kita pada masa lalu, sehingga muncullah istilah sawen ini seperti itu. Nah, itu tadi sawen. Nah, kemudian sekarang adalah wak paruse. Wak paruse ini, wak itu ya adalah kata-kata. Wak paruse ini diartikan sebagai golongan kata-kata memisuh, itu kata-kata kasar dan juga memfitnah. Contohnya kalau zaman dulu itu ada orang memfitnah, disebut dia bilang ngeleak, dia bisa menuduh balik orang yang mengatainya bisa ngeleak ini sebagai wak paruse dan bisa disangkapkan. Kemudian juga bisa berkata-kata kasar kepada pemuka agama, kepada pemangku adat, dan dalam berbicara itu bicaranya seperti pokoknya kata-kata umpatan, maki-makian yang contoh ini ya cicing, naskleng, bedag dan sebagainya. Ya, tentu dengan emosi ya. Kalau dengan wak paruse ini kategorinya hanya kalau tergantung suasana ya. Kalau memang suasananya bertengkar, suasananya berdebat, dan mengucapkan kata kasar, masuk wak paruse. Dan pada rapat-rapat resmi desa atau banjar atau pura itu mengeluarkan wak paruse juga tidak benar dan bisa dikenakan sanksi. Dan pada intinya wak paruse ini harus menimbulkan perasaan tidak senang dulu, karena seperti kita akan muncul ungkapan sing kenal sing kasar. Jadi kalau sing kasar sing akrab gitu. Maaf ya, sing kenal sing akrab. Jadi kalau makin kasar orang ngomong bicara sama temannya, berarti orangnya makin akrab. Nah, jadi tidak ada kaitannya di sana, tidak kena wak paruse gitu loh. Karena seperti bicara dengan teman, bicara dengan sahabat, itu kan biasa kita ngomong kasar menunjukkan keakraban kita.
Nah, kalau memang dimasukkan dalam kategori wak parusa, apa hukumannya? Hukumannya sudah kita bahas juga di video sebelumnya, berupa bisa harta danda, tapi lebih sering adalah sangas kare danda. Nah, itulah yang akan dikenakan kepada orang yang terbukti melakukan wak parusa. Nah, itu sekian contoh-contoh sanksi adat. Mungkin kita akan bahas lagi hal-hal lain terkait dengan adat Bali di video berikutnya. Ada saran-saran bisa disampaikan, dan saya terima kasih sekali pada Profesor Wayan P. Windya yang telah mengarang buku Danda Pecamil ini, sangat penting untuk generasi seperti saya dan teman-teman di era saat ini. Terima kasih. Saran-saran tetap dibuka. Jangan tutup dengan Om Santi Santi Santi. Om.